Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel Sunyi Sepi ini. Semoga cerita-cerita yang sebelumnya bisa menghibur kalian, Sobat Sunyi Sepi. Terima kasih untuk kalian yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah memberikan masukan dan kritikan untuk channel ini. Dari tim mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini ada satu kisah dari salah satu narasumber tentang pengalaman horornya, tentang pengalaman dia dan temannya yang benar-benar merasa terpukul dan kehilangan karena ia tidak difikirkan sama sekali tentang sosok temannya ini kalau ternyata sudah meninggal. Ya, sebut saja namanya Iwan dan Ari. Iwan mengenal Ari itu sedari kecil, memang satu kampung. Ari dikenal sebagai sosok yang rajin, tekun, memang orangnya ulet dan juga pinter. Sampai satu bangku di setiap sekolah, dari mulai SD sampai ke jenjang SMP dan juga sampai ke jenjang kejuruan. Nah, pengalaman Iwan sama Ari, mengenal Ari itu memang ya sosok yang memang benar-benar luar biasa menurut Iwan sebagai panutan. Karena ketekunan, karena giatnya dia dalam aktivitas tentang pelajaran dan juga tentang bagaimana dia kehidupannya di rumah dengan keluarganya. Memang Ari itu salah satu sobat yang benar-benar menjadi panutan untuk kehidupan Iwan. Sampai Iwan ini ia menerima Ari itu bukan hanya sebagai sahabat karib, tapi seperti kakak kandung sendiri yang sudah mampu membuat Iwan ini menjadi sosok yang lebih berguna untuk keluarganya. Karena memang Iwan ini dikenal sebagai orang yang berada, sementara Ari keadaan dia yang memang sebenarnya juga orang yang mampu, tapi dia tidak pernah memamerkan sedikit pun kekayaannya, tidak pernah sedikit pun memamerkan kelebihannya. Padahal kalau melihat Ari sewaktu dia lulus SMK, sebenarnya Ari itu yang masih bisalah dia di rumah dengan santai, karena ya usaha yang dikelola orang tuanya itu ya bisa mencukupi lah untuk Ari. Apalagi Ari juga memang sebenarnya juga orang yang giat dengan nilai prestasi yang bagus, tapi Ari itu tidak mau melanjutkan kuliah. Justru Ari ini malah menginginkan dirinya itu bekerja. Nah, saat Ari sama Iwan ini terakhir kali bertemu, itu pernah mendaftarkan dirinya di salah satu sekolahan lewat BKK. Nah, itu ada panggilan kerja di salah satu pabrik di Jakarta. Tapi Iwan ini tidak pernah menginginkan dia itu bekerja di salah satu pabrik. Tapi Iwan ini bekerja dengan orang tuanya, yaitu mengelola apa yang sudah orang tuanya kerjakan. Berbeda dengan Ari. Ari ini memang jiwanya itu memang dikenal sebagai orang yang mandiri. Tidak mau bergantung dengan orang tuanya yang terbilang itu yang memang berada, usahanya lancar. Apapun sebenarnya keinginan Ari itu bisa terpenuhi dari orang tuanya. Tapi Ari memang dia jiwanya mandiri, dia tidak mau bergantung dengan siapapun. Makanya Ari ini berangkat kerja. Nah, setiap minggu, setiap beberapa waktu itu ya komunikasi antara Ari sama Iwan itu terhubung lewat komunikasi telepon. Tapi waktu itu di tahun-tahun 2000-an itu belum ada yang namanya seperti sekarang video call. Masih teleponnya itu telepon jadul yang hanya menggunakan suara saja, paling SMS lah. Jadi belum ada yang namanya video call. Komunikasi setiap Ari itu libur itu pasti menghubungi Iwan. Dan sebaliknya, kalau Iwan ini sedang santai, sedang nganggur, itu kadang setiap malamnya kalau misalkan Arinya itu memang tidak berangkat kerja, itu ya sering komunikasi, tapi ya hanya sebatas komunikasi saja. Dan itu berlanjut sampai
1 tahun lamanya komunikasi itu, karena ya mungkin ikatan kerja di salah satu pabrik di tempat Ari kerja itu ya memang diharuskan Ari itu ya bekerja itu sampai lembur. Ceritanya itu Ari ini memang tidak ada waktu untuk pulang kampung karena di hari Sabtunya dia harus lembur, istirahatnya itu seminggu itu sekali. Nah, mendengar gajian Ari yang waktu itu masih nominalnya ya belum sampai sekarang yang nominalnya sampai 8 juta 9 juta di tahun 2000 itu ya perkiraan gajian itu antaranya itu masih sekisaran 1.700.000. Tapi di tahun 2001 nominal 1.700.000 itu ya sangat luar biasa, karena UMR di tempat Iwan atau di kampungnya Iwan itu masih terbilang ya masih rendah lah, di bawah 700 atau 750-an. Jadi perbandingannya waktu Ari itu di sana itu 1.700 itu belum termasuk lembur. Kalau misalkan lembur, Ari itu bisa mendapatkan gaji selama 1 bulan itu bisa nyampe antara 2,5 juta, dan itu sering didapatkan Ari. Nah, ceritanya Ari itu membeli satu motor yang waktu itu nominal motor itu kira-kira masih harganya itu kurang lebihnya itu antara 4,5 sampai 7, itu motor baru. Dan yang dia beli waktu itu pertama kali Ari membeli motor, kalau tidak salah Iwan ini mendengar kabar itu motor Fish Air. Dari ceritanya Iwan yang mengetahui Ari, kalau Ari itu sukses di Jakarta, sukses di salah satu kota yang dia itu bekerja, dia ngontrak di sana. Ngontraknya pun sendiri, tidak dibarengi dengan teman sekerja lainnya, karena memang kemandirian Ari ini tidak mau merepotkan orang lain, dan juga mungkin ya secara nggak langsung Ari juga memang orangnya tidak mau direpotkan, karena ya mungkin bukan teman dari kecil, tidak tahu seluk-beluknya. Makanya waktu itu Ari itu sering, dia itu masih ya sendirilah, belum ada seperti teman dekat, ada cuman tidak terlalu dekat, itu beda kontrakan, beda kamar. Nah, ceritanya waktu Ari ini telepon terakhir kali sebelum kejadian yang tidak diharapkan Iwan, ketika ya waktu itu tahu acara tahun baruan, acara tahun baru yang namanya pabrik, Ari itu mengabarkan ke Iwan, Wan, nanti kalau aku liburan di akhir tahun, biasanya itu liburan dari tanggal 25 sampai tahun baru. Nah, biasanya seperti itu. Nah, Iwan ini mendengar kabar kalau Ari itu ada semacam libur panjang. Iwan ini menyarankan ke sama si Ari, Ri, gimana kalau kita liburan aja ke salah satu kota, mungkin ke Jogja atau kemana. Nah, Ari itu menyetujui. Itu perkiraan telepon itu sebelum tanggal 25, 2 minggu sebelum hari liburnya Ari. Nah, komunikasi itu berlangsung, ininya liburan setelah nanti Ari ini pulang kampung itu disetujui Iwan sama Ari. Nah, seminggu sebelum Ari ini pulang kampung, dia telepon lagi, tapi ada sesuatu yang aneh menurut Iwan. Wan, tapi ini saya mohon maaf, Wan. Kenapa, Ri? Ya ini soalnya ada halangan atau semacam apa-apa, nanti kalau misalkan saya tidak jadi pulang, ya kamu berangkat aja sendiri. Loh, tidak bisa dong, Ri. Masa sih, kamu kan ya tahu sendiri, yang aku tunggu-tunggu dari kemarin, dari tahun-tahun sebelumnya, ya cuman kamu yang aku harapkan kamu datang. Ya kalau saya dan teman-teman yang lain itu jalan, ya itu kurang asik kalau nggak ada yang namanya kamu, Ri. Makanya ya pokoknya kamu harus pulang. Nah, dijawab sama Ari waktu itu, ya kalau saya bisa pulang, soalnya ini ada halangan yang tidak bisa diganggu, tapi setidaknya nanti tak usahakan, kata Ari. Ya udah, Ri, pokoknya saya tunggulah kedatangan kamu. Itu telepon terakhir kali Iwan itu menerima telepon dari Ari. Nah, setelah hari H, itu tanggal 25 Natal, pas hari liburnya, Iwan itu menghubungi sama si Ari. Ri, gimana, kamu pulang apa enggak? Maksudnya mau menanya, Iwan ini menghubungi Ari untuk yang terakhir kalinya, mungkin di tanggal 25.
Iwan ini mencoba untuk menghubungi Ari sebelum dia itu pulang. Tepatnya di tanggal 25 karena memang hari itu adalah hari yang ditunggu. Mungkin Iwan ini ingin mengabarkan gimana jadi apa enggak dia pulang. Dicoba dihubungi sama Iwan, nomor teleponnya Ari, itu enggak pernah diangkat. Bahkan sampai 10 kali lebih itu Iwan menelpon, enggak diangkat-angkat. Nah waktu itu kepikirannya Iwan, kalau Ari itu mungkin HP-nya ketinggalan atau mungkin sedang dalam perjalanan atau apa. Nah dihubungi lagi kira-kira jam 1 siang. Dihubungi lagi telepon itu, ternyata masih tidak diangkat juga. Sampai sorenya dihubungi kembali, tidak diangkat juga. Nah ini Iwan ini mulai bingung, mulai khawatir tentang keberadaan Iwan itu ya. Kok tidak diangkat-angkat, nggak tumben-tumbennya. Ari itu tidak pernah yang namanya telepon itu ketinggalan. Biasanya kalau teleponnya berdering itu pasti diangkat. Paling lama-lamanya 3 kali panggilan itu pasti diangkat. Ini kok nyampe 10 kali, ini udah 3 kali. Pagi, siang, sore, ditelepon kok tidak ada jawaban. Nah, ditunggu sampai 1 hari tidak ada kabar juga dari Ari. Sampai 1 hari, 2 hari, sampai tahun baru itu tiba. Ari itu tidak muncul. Iwan mulai bingung, ini Ari kemana? Kok tidak ada kabarnya, tidak ada kabar dia mau pulang apa enggak, mau jadi jalan-jalan apa enggak. Sampai Iwan ini membatalkan acaranya dengan teman-temannya ya karena menunggu Ari. Nah, karena menunggu Ari ini, Iwan ini akhirnya tidak jadi ikut dengan rombongan yang lainnya. Sementara yang lainnya sudah berangkat karena ingin liburan tahun baru di satu tempat wisata. Nah, sementara Iwan ya hanya bisa menunggu kedatangan Ari. Nah, salah satu keluarganya waktu itu datang ke tempat Iwan, yaitu orang tuanya. Nah, Iwan karena tidak tahu kabar beritanya Ari, Iwan ini datang menemui orang tuanya. Iwan menanyakan tentang Ari itu kemana Pak. Nah dia datang ke tempat orang tuanya. Sampai di rumah dia ketuk pintu. Dia tanyakan, Assalamualaikum Pak. Iya Pak, mohon maaf, Ari udah pulang belum? Orang tuanya kaget. Loh kamu nanya siapa Mas Iwan, kamu nanya siapa? Ya saya nanya Ari Pak. Emang kenapa Pak? Loh Wan, apa kamu enggak tahu? Ya saya enggak tahu Pak, makanya saya datang ke sini kan. Iwan Ari itu kan belum pulang. Orang tuanya mulai ada reaksi yang aneh. Menurut Iwan itu ada reaksi yang aneh. Ya salah satunya dari wajahnya. Dia ingin ngomong tapi bingung. Jadi semacam orang yang bingung ingin ngomong sama Iwan. Nah Iwan, iya Pak, kenapa? Gimana ya Bapak mau ngomong sama kamu, tapi kok Bapak bingung. Nah, emang kenapa sih Pak? Gini loh, Ari gimana ya? Ari itu memang dia terakhir kali telepon Bapak itu mungkin 10 hari yang lalu. Terakhir kali telepon Bapak. Dia sempat ngomong tentang kamu. Katanya mau liburan bareng sama kamu di liburan akhir tahun baru. Itu sempat ngomong sama Bapak. Tapi mohon maaf Nak Iwan. Kenapa Pak? Sebelum Ari itu pulang kampung. Mohon maaf Nak Iwan. Kenapa sih Pak? Ada apa sebenarnya? Iwan ini sembari menunggu orang tuanya bercerita, semakin penasaran Iwan. Sebenarnya ada apa Pak? Gini loh Nak Iwan, Ari, kalau ya mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf Nak Iwan. Jadi antara terucap dan tidak itu memang jedanya itu lumayan lama, berbelit-belit orang tuanya menceritakan tentang keadaannya Ari. Sampai akhirnya ya dipaksa sama Iwan, Pak sebenarnya ada apa sama Ari? Orang terakhir kali itu 3 hari sebelum dia pulang, 3 hari sebelum rencana pulang itu telepon ke saya Pak. Katanya kalau misalkan saya tidak pulang, ya kamu berangkat sendiri sama yang lainnya. Ya saya tahu Pak kalau Ari itu tidak
pulang, makanya saya datang ke sini. Tapi sebenarnya ada acara apa, ada perlu apa. Orang tuanya semakin bingung. 3 hari sebelum tanggal 25. Padahal orang tuanya tahu kalau Ari itu dimakamkan itu 4 hari sebelum telepon itu diterima Iwan. Jadi tanggal 20, antara tanggal 18-19, sebelum tanggal 20 itu Ari itu didatangkan dari kota sampai ke kampungnya. Tapi Iwan itu tidak mengetahui. Karena ada sesuatu yang disisipkan oleh Ari untuk orang tuanya, yaitu berupa surat. Surat tertulis, dan mungkin orang tuanya sudah membaca. Kenapa sampai Iwan itu tidak diberitahu. Nah, setelah beberapa saat Iwan ini mendesak, menceritakan tentang 3 hari sebelumnya dia itu menerima telepon Ari. Ada kata-kata semacam, nanti kalau hendak pulang ya kamu berangkat saja, berangkat dengan yang lainnya. Terus kalau misalkan aku hendak pulang ya pokoknya titiplah, jaga baik-baik keluarga saya, silaturahimnya dijaga. Nah itu yang membuat orang tuanya itu semakin bingung dengan Iwan. Karena apa ya, dari mana suara itu bisa muncul sedangkan anakku sudah tiada, sudah dimakamkan. Nah hanya orang tuanya ini ngomong sama Iwan, nah Iwan, sekali lagi ini saya mohon maaf sama kamu. Ari mungkin terakhir kamu telepon itu 3 hari sebelum dia pulang kampung. Tapi asal Iwan tahu, ini ada surat dari Iwan. Ini ada surat sebelum dia itu kesini, sebelum dia itu pulang. Ini ada surat. Jadi waktu dia itu, maksudnya orang tuanya sebelum dia itu dimakamkan, dia itu menceritakan ke Iwan, ini ada titipan dari Ari untuk kamuan. Sebelum dia itu pulang, ini ada titipan. Nah dikasihkan surat itu, dibaca langsung sama Iwan. Di dalam tulisan itu jelas banget, aku titipkan keluargaku untukmu. Mohon maaf, aku yang tidak bisa menjadi teman baik kamu untuk selamanya. Mungkin ini terakhir kalinya aku berkomunikasi dengan kamu. Mohon maaf, janjiku terpaksa aku batalkan. Ya karena keadaanku yang tidak memungkinkan. Itu kata-kata terakhir yang ditulis pun bukan Ari yang menulis, tapi orang lain. Cuman kalimat itu yang diinginkan Ari sewaktu Ari ini dalam keadaan, ya mungkin mohon maaf, mungkin seperti sakaratul maut atau seperti sekarat. Ya karena Ari ini mengalami kecelakaan di waktu dia itu sedang bekerja. Jadi sewaktu dia dirawat di rumah sakit, dia itu berpesan ke salah satu temannya yang menjaga untuk menuliskan kata-kata untuk Iwan, yaitu tolong jaga keluargaku dan mohon maaf kalau liburan yang sudah kujanjikan sama kamu tidak bisa dilanjutkan, tidak jadi. Iwan saat itu langsung nangis, dia tidak sadar. Ini maksudnya apa, Pak? Ini maksudnya apa? Nah Iwan, Ari sudah tiada. Dan dia sudah dimakamkan 7 hari yang lalu. Sebelum kamu menerima telepon, itu 4 hari sebelumnya, Ari sudah dimakamkan di area pemakaman umum. Tapi mohon maaf, kenapa keluarga tidak memberitahu kamu? Ya karena dalam isi surat ini saya tahu kamu akan sangat kehilangan siapa? Ari. Makanya ya Bapak belum berani memberitahu kamu. Mungkin nanti setelah tahun baru mungkin baru kami beritahu. Itu rencana dari keluarganya. Tapi waktu itu Iwan langsung nangis, dia sedih. Pak, kok tega banget sih Bapak ndak kasih tahu saya. Ndak kasih tahu saya, keluarga saya. Bapak kan tahu gimana Ari dengan saya. Bapak kan tahu bagaimana keadaan Ari.
Bagaimana aku dan Ari yang selalu setiap saat, sedari kecil, yang selalu makan bareng, main bareng. Yang kadang tidur di rumah Bapak, kadang tidur di rumahku. Kenapa Bapak tega? Kenapa Bapak tidak kasih tahu kami? Kasih tahu saya dan keluarga kami kalau Ari sudah tidak ada. Dan kenapa Bapak sembunyikan masalah ini? Kenapa? Makanya Nak Iwan, dari tadi Bapak mencoba untuk menahan, mohon maaf. Kenapa Bapak dari tadi berbelit-belit, tidak berani menyampaikan? Ya kenapa? Bapak tahu bagaimana kamu sebagai sahabat Ari. Bapak tahu. Makanya Bapak bingung harus ngomong sama kamu harus ngomong apa. Biar kamu tahu sendiri. Dengan surat yang kamu baca mungkin kamu paham maksudnya apa. Nah waktu itu Iwan ngomong, Pak, lah terus yang telepon itu siapa? Saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas, Ari sudah meninggal sebelum kamu menerima telepon. Itu sudah pasti karena ini data terakhir Ari itu meninggal dunia. Ini masih tercantum data dari pihak rumah sakit yang menyatakan Ari tidak bisa tertolong lagi ya karena kecelakaan kerja sewaktu dia bekerja di perusahaannya. Sewaktu dia dibawa rumah sakit, tapi ya itulah kata-kata terakhir yang dia sempatkan, yaitu untuk siapa? Untuk kamu. Kamu yang dia ingat. Sebelum dia meninggal itu yang ingat siapa? Kamu, Iwan. Ya saat itu Iwan benar-benar terpukul hatinya. Benar-benar merasa kehilangan. Sampai dia itu Iwan sampai bingung harus kemana. Pak, tolong Pak. Antarkan saya ke pemakaman. Sembari menatap foto terakhir Ari, dibawa foto itu sama Iwan. Diambil dari dinding. Diambil foto itu, dibawa. Sama keluarganya sama ibunya. Diantar ke pemakaman. Iwan memeluk nisan. Memeluk makam Ari yang sudah di dalam kubur. Dia menangis meronta-ronta. Tidak yakin, benar-benar tidak yakin kalau Ari itu sudah meninggal. Karena apa ya? Teleponnya itu masih nyata kalau Ari itu masih hidup. Tapi kenyataan yang harus dihadapi Iwan, sosok Ari ternyata sudah meninggal dunia. Sejak saat itu, Iwan benar-benar sudah merasakan bagaimana sakit hatinya dia kehilangan sosok teman, sosok sahabat karib, sahabat yang menjadi panutan, yang menjadi suri tauladan. Dia menjadi orang yang mandiri, orang yang tidak mengharapkan belas kasih dari orang tuanya, orang yang sudah mendidik dia menjadi orang yang giat, orang yang rajin dan tekun. Sehingga Iwan sampai saat ini pun dia menjadi sosok seperti, berusaha menjadi sosok seperti Ari. Tidak pernah menggantungkan siapapun. Dia berusaha mandiri walaupun orang tuanya mampu, orang tuanya berada. Tapi Iwan sampai saat ini menjadi sosok yang benar-benar mampu berdikari. Nah ini salah satu pengalaman Iwan tentang misteri di balik telepon yang dia terima sebelum dia mengetahui kalau ternyata sahabat karibnya yaitu Ari itu meninggal dunia. Ternyata telepon itu hanyalah telepon suara yang tidak jelas dari mana asal usulnya. Tapi jelas banget kalau suara itu adalah suara sahabat karibnya sendiri. Dan tidak mungkin juga suara itu dari orang lain. Karena Iwan tahu betul siapa Ari yang dikenal dari kecil sampai dia SMK. Dan itu terakhir kalinya Iwan mengantarkan Ari itu berangkat ke Jakarta. Dan itu adalah pertemuan terakhir Iwan dan Ari. Sebelum akhirnya hanya Nisan ini yang menjadi teman. Dan hanya Nisan inilah sebagai saksi bahwa dialah salah satu sobat karib yang sudah menjadi suri tauladan hidupnya. Semoga kisah ini menghibur kalian pendengar Sobat Sunyi Sepi. Terima kasih. Saya tutup akhir kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.